Jadi akal kita hidup tidak jumud, tidak taklid, tidak ikut-ikutan gitu ya dalam menjalankan ya peribadahan di dalam kehidupan kita. Kita dianggap hidup jika hati kita hidup. Ya, hidup itu artinya terus bergelora, terus mendalam cinta ya untuk mendekat kepada Allah dan berharap surganya Allah. Ya, hati yang mati itu adalah bergelora dan gembira ketika mendapatkan dunia, tetapi Allahnya menjauh gitu. Ya, kemudian unsur yang ketiga dari kolbu yaitu keimanan. Ya, jadi keimanan itu hidup ketika kita terus mengontrol ya dan sadar bahwa sekecil apapun jangan pernah terlintas kita menyekutukan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi mudah-mudahan kehidupan kolbu kita seperti yang dijanjikan oleh Allah hadir ya di pertemuan kita di pagi hari ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hari ini kita melanjutkan surat Al-Kahfi ayat 83 ya. Kita mulai di kisah Zulkarnain. Ya. Zul, pemilik, Kornain. Kornain itu tanduk ya. Pemilik dua tanduk. Jadi ada yang memaknai disebut memiliki dua tanduk karena kalau berperang helmnya itu berbentuk tanduk. Ya, ketika perang. Atau disebut dua tanduk karena perjalanan menyebarkan kebaikan ya, perjalanan untuk mengenalkan Allah ya, membersihkan akidah ke timur dan ke barat, kedua arah ya, Zulkarnain. Jadi banyak penafsiran dari nama dari Zulkarnain. Baik, kita mulai ayat 83. Ada yang mau membacakan? Ya. Ya. Jadi di dalam tafsir ya, di dalam tafsir Markas Tadabbur di sini disebutkan, katakanlah aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya, gitu ya, cerita tentangnya. Jawaban kepada orang-orang Quraisy tatkala mereka bertanya tentang Zulkarnain. Ya, mereka bertanya tentang Zulkarnain, kemudian Rasulullah menjawab dengan petunjuk Allah bahwa beliau akan menjawab dengan jawaban yang dibutuhkan saja gitu ya, tidak lebay, tidak ngurang-ngurangin, tapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, yang memberikan dampak positif ya dan pelajaran penting tanpa berbasa-basi ya, tanpa mengurai dengan terlalu berlebihan. Jadi permasalahan kita kadang-kadang berkaitan dengan satu hukum itu terlalu sempit atau terlalu lebay gitu ya, terlalu sempit, terlalu lebay. Misalnya berkaitan dengan urusan sholat misalnya. Sholat kan diposisikan ya oleh Allah itu sebagai rukun Islam. Sebagai rukun Islam ya. Setelah syahadat, sholat, syahadat ya, kemudian sholat, puasa, zakat, haji. Nah kemudian kalau dari urutannya yang pertama kali disebutkan adalah kan syahadat ya, syahadat, yang kemudian syahadat itu dirinci dengan rukun iman, berarti 7 poin.
Sholat kalau secara hitungan matematisnya, ya perbandingan itu berarti 7:1:1:1. Proporsinya tuh ya harus dilihat. Jadi jangan sampai sholat itu lebay pembahasannya, tapi tentang pembahasan akidah atau konsep menghidupkan. Tadi yang Allah sebutkan, lima yuhyikum. Ya, orang yang memenuhi undangan Allah mengenal ya, dan akidah menjadi bersih itu disebut orang yang hidup gitu. Ya, sehingga ketika berlebihan urusan fikih sampai misalnya di posisi malah sholatnya itu membuat dia itu menjadi apa? Penilai. Ya, yang hak itu hanya dibolehkan ya hadir pada Allah, penilai. Saya ini sholatnya kayak gini, saya suci nih, calon surga. Yang sholatnya kayak gitu berarti neraka, salah, nggak benar sholatnya gitu. Menjadi penilai, ya, karena terlalu berlebihan. Kursinya kali diambilkan. Masya Allah, malu ya yang muda-muda ya. Semangatnya luar biasa. Gitu ya. Jadi ketika secara proporsi aja itu ya, syahadat rukun iman itu 7, yang lain 1:1, kemudian terlalu berlebihan, sehingga yang muncul adalah menjadi merasa yang paling suci, padahal cuma urusan fisik. Ya, padahal kalau kita bicara sholat, itu kan ada unsur fisik, ada unsur non fisik, ada unsur jasad yang kaitannya sama fikih, tapi ada unsur kolbu, olah batin di dalam sholat kita. Apa yang menjadi tujuan sholat kita? Gitu. Sholat itu kita berjumpa dengan Allah, kita menyampaikan permasalahan-permasalahan yang minta diselesaikan, permasalahan hidup kita sama Allah di dalam pilihan surat yang kita baca. Ya, lagi punya masalah di keluarga misalnya, kita pilih ayatnya. Misal ya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina, gitu kan, wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, dengan tentu saja kalau kita membaca ayat itu konsekuensinya adalah rabbana hab lana. Nah dulu. Ya, nah dulu. Ya Allah anugerahilah aku. Baru anugerahilah dari pasanganku. Baru anugerahilah dari keturunan-keturunanku, yaitu anugerahi apa? Aku bisa menjadi qurrata ayun. Aku bisa membuat pasanganku itu terharu dengan ketakwaan, dengan iman kita. Baru setelah itu kita terharu berinangan air mata karena kebaikan, solehnya suami kita, solihin dan solihatnya anak-anak kita. Waja'alna lil muttaqina imama, dan syaratnya enaknya dulu, kitanya nih, supaya ketika kita membaca ayat itu di dalam persembahan, permohonan kepada Allah di dalam sholat, itu dijawab sama Allah. Tapi kalau kita sudah langsung meloncat, langsung yang tertuduh adalah suami, yang tertuduh adalah anak-anak, suami anak-anak gitu. Tapi kita tidak mau evaluasi karena doanya nah dulu. Evaluasi diri kita, nggak usah ngomel-ngomel, teriak-teriak ya ketika beberes gitu. Udah aja kita lakukan yang menjadi kewajiban kita, insya Allah nanti Allah akan gerakan ya. Tiba-tiba suami kita datang, udah sini aku yang kerjain. Tiba-tiba anak kita, udah sana-sana, seperti itu misalnya ya. Nanya dulu gitu. Baru apa yang menjadi permohonan di dalam ayat tadi dihadirkan gitu ya.
kita lagi diguyur sama nikmat yang banyak sama Allah, ya, sama rumah, sama mobil yang makin baik, suami yang makin baik, anak, teman, pokoknya semua serba menyenangkan. Nah, kita khawatir menjadi lalai. Baca surat apa? Hah? Baca surat apa? Alhaakumut takasur. Ya. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Kita baca itu supaya minta ditolong sama Allah agar yang dihadirkan kemegahan itu buat kita tidak lalai. Ya, seperti itu. Itu namanya mengolah unsur batinnya di dalam sholat. Jadi kalau unsur fisiknya secara fikih jalan, unsur batinnya ya berjalan, itu sholatnya sah dan bernilai pahala. Tapi kalau hanya unsur fisiknya, unsur fikihnya yang kita kejar, unsur batinnya, ya unsur batin itu yang poin 7 poin itu ya, syahadat ditambah 6 rukun iman, itu tidak hadir, maka bisa jadi sholat kita tidak bernilai dalam pandangan Allah. Ciri-cirinya yang merasa paling suci, merasa paling benar dengan urusan fisik. Mengapa yaumul hisab itu disebut salah satunya adalah hari kiamat? Ya. Hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari, kan kalau orang sholat itu tidak diperintahkan ya fa'ala sholat, ya fa'alu sholat, tapi yuqimu sholat. Yuqimu sholat itu menegakkan tadi unsur batin dan unsur fisik di dalam sholat kita. Tapi kalau kita yaf'alu sholat, mengerjakan sholat hanya fikihnya saja, unsur fisiknya saja. Tapi perintahnya bukan itu. Makanya di hari kiamat kita akan diminta pertanggungjawaban. Kamu sholat itu apa ininya? Apa dalilnya? Kenapa kamu ruku? Kenapa kamu sujud? Kenapa kamu baca surat ini? Ya. Kenapa kamu takbir? Kita bisa menegakkan itu, bisa menjawab itu, lulus kita. Ya, jadi bukan alhamdulillah sudah sholat. Unsur batinnya enggak bekerja di situ. Ya, makanya fawailul musallin. Celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun, unsur batinnya tidak bekerja. Sibuk dengan jumlah-jumlah, sibuk dengan lurus nggak ini ya badannya, ini gerakannya benar tidak. Terlalu sibuk ke urusan itu sehingga kita menjadi sahun. Yuraun. Ya, kita menjadi riya. Dan yang paling dahsyat adalah wayam naunal maun. Sholatnya banyak tapi wayam naunal maun, itu celaka, tidak diterima sholatnya. Orang yang tidak mau memberikan hal yang bermanfaat buat lingkungan, buat sesama. Dimintai tolong, maaf ya saya sholatnya baru 2 rakaat. Dia ada yang merasa, maaf ya saya mau nambah zikir. Terus saja, selesai. Ya, terus saja. Padahal kalau orang-orang soleh itu bilangnya begini, yang membuat saya merasa optimis di dalam kehidupan dunia karena Allah hadirkan malam dan Allah hadirkan tahajud. Ya. Jadi artinya kalau orang-orang soleh itu menikmati bersalawat, menikmati bercinta-cintaan dengan Allah itu pada saat malam, pada saat sholat tahajud. Kalau di siang hari, ya sekedarnya saja. Di siang hari adalah pembuktian dari berkhalwatnya dengan Allah itu apa. Seperti kita kalau misalnya ada yang bilang cinta sama kita, ya, I love you, gitu. Aku udah dibeliin itu belum yang aku minta, I love you. Pesan aku udah disampaikan belum, I love you. Suami kita juga nanya, udah masa gini, I love you mulu. Gitu. Gak butuh I love you belum. Tapi udah dibuktikan belum? Aku minta ini, minta itu, udah dikasih belum? Zikir sholat, kata Allah, sudah dibuktikan sama perintah aku. Ada yatim, ada miskin, ada orang yang belum bisa sholat. Sibuk banget kamu dengan sholat kamu. Sibuk banget kamu dengan puasa kamu. Banyak yang belum paham betapa nikmatnya berpuasa. Betapa nikmatnya memahami ya pedoman hidupnya. Ya seperti itu. Jadi
Itu yang harus kita munculkan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Jadi tadi pertanyaan itu ya dijawabnya nggak lebay, nggak sempit. Mereka bertanya, orang Yahudi bertanya tentang Zulkarnain, maka Rasulullah SAW dengan arahan Allah tidak menjawabnya lebay, diceritakan yang nggak jelas ya kemana-mana gitu, dan tidak sempit, tidak sempit, sesuai dengan esensi dihadirkan kisah itu. Di tafsir yang lain disebutkan ya, orang musyrik bertanya kepada Rasul tentang kisah Zulkarnain, ya seorang pemimpin yang soleh. Di sini katakanlah kepada mereka, aku akan membacakan kepadamu kisah-kisah yang telah Allah ajarkan kepadaku agar kalian dapat mengambil pelajaran darinya. Seseorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang Zulkarnain, bagaimana dia dapat sampai ke timur dan ke barat? Ya, bisa sampai ke timur dan ke barat. Dia menjawab, subhanallah, telah ditundukkan baginya awan, dimudahkan baginya cara, dibentangkan baginya cahaya. Kemudian Ali bertanya, bagaimana perlu aku perjelas lagi? Maka lelaki itu diam sehingga Ali pun diam. Gitu ya. Jadi sudah cukup ya bahwa esensi satu kalimat, dua kalimat dia sudah menggambarkan bagaimana karunia yang Allah berikan kepada Zulkarnain, ya sudah ditambah-tambahin yang berlebih-lebihan. Yang itu tidak menjadi esensi mengarahkan kita menjadi lebih taat ya kepada Allah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke Al-Kahfi 84. Ya. Jadi ini gambaran yang gambaran yang ringkas tapi padat ya, yang memberikan kekuasaan itu diberikan kepada Zulkarnain. Ya. Jadi untuk mencapai segala sesuatu ini dimudahkan ya, dimudahkan oleh Allah sehingga menguasai ke timur dan ke barat, Zulkarnain. Ya. Seperti itu. Dengan keagungan dan kuasa kami, ya, ini menurut tafsir Al-Munawwarah, ya, dengan keagungan dan kuasa kami mudahkan bagi Zulkarnain agar dapat menempuh jalan-jalan di muka bumi dan mengalahkan raja-rajanya. Ya, diajak dulu beriman, tidak mau melawan, kalahkan, gitu. Dan kami beri dia ilmu yang dia perlukan untuk mencapai tujuannya. Dan dia menggunakan cara-caranya dan berjalan ke arah barat, ya, hingga sampai barat dan melihat matahari tenggelam di mata air yang panas, sesuai dengan penglihatan mata yang terbatas, dan di sana dia mendapati kaum yang kafir. Maka kami perintahkan Zulkarnain antara dia memerangi dan membunuh mereka atau menyuruh mereka kepada keimanan dengan cara yang baik. Jadi di sini pelajaran pertama yang kita ambil dari Zulkarnain, kekuasaan yang diberikan adalah mengajak orang-orang itu beriman kepada Allah. Tapi ketika tidak mau beriman, ya otomatis ketika tidak mau beriman, biasanya orang-orang yang tidak mau beriman itu kemudian gimana caranya menghadirkan fitnah, ya, menghadirkan permusuhan, itu diperangi. Apalagi penguasa, ya, dia akan menunjukkan egonya, kemudian mengajak pengikut-pengikutnya untuk memerangi orang yang mengajak beriman kepada Allah. Jadi di kisah Zulkarnain ini diberikan gambaran nggak ada pemisahan gitu ya antara kekuasaan dengan peribadahan. Yang kita menyempitkan peribadahan itu hanya yang sifatnya hablum minallah. Ya. Peribadahan itu kita menyempitkan hanya hablum minallah. Sekarang sebelum kita lanjut, kita coba menganalisa apa sih sebenarnya penugasan yang dihadirkan Allah kepada kita berdasarkan Al-Quran. Di kisahnya kan Allah berfirman kepada para malaikat dan jin. Yang sudah diciptakan itu malaikat dan jin. Ini ja'ilun fil ardi khalifah.
Aku ingin menjadikan khalifah, aku ingin menjadikan pemakmur bumi. Jawaban malaikat apa ketika Allah menyatakan seperti itu? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Pertanyaan ya, ditanya, kenapa sih gitu kan ya? Kenapa sih menciptakan makhluk yang nanti akan menimbulkan pertumpahan darah, akan ada peperangan kayak gitu-gitu. Ya, padahal sudah ada kami nih, malaikat. Ya, malaikat yang selalu melakukan ketaatan, bertasbih kepada Allah. Terus jawaban Allah apa? Ini a'lamu mala ta'lamu. Aku lebih tahu. Nah, sekarang apa sih rahasianya Allah menyebutkan ini a'lamu mala ta'lamun? Aku lebih tahu daripada kamu. Jadi, sekarang kita analisa dulu malaikat. Malaikat itu ada unsur wujudnya enggak? Fisiknya. Terlihat nggak? Ini kan kalau di majelis seperti ini kan berkerumun malaikat ya, sampai ke langit terendah. Di hadisnya seperti itu. Malaikat berkerumun di antara kita sampai ke langit terendah. Nah sekarang wujud malaikat itu terlihat nggak? Nggak ada wujudnya ya. Baik. Tidak ada wujud. Nah sekarang bagaimana dengan unsur batinnya? Unsur batin. Unsur non fisiknya. Yang kita kenal dengan nama kolbu. Kolbu itu kan terdiri dari 3 unsur. Ya, yang suka diterjemahkan hati itu kurang, itu baru 1/3. Ya, saya selalu berulang kali membahas ya. Kolbu itu ada 3 unsur, ada unsur berpikirnya, unsur akal, otak, ya. Tapi kalau bagian kolbunya unsur berpikirnya. Kemudian ada unsur hati, yaitu untuk merasa. Terus ada unsur keimanan, di sini ada takwa, ada tekad melakukan kebaikan. Jadi ada 3 unsur. Nah, di unsur kolbu itu, di unsur batin itu, apakah malaikat memiliki akal, unsur berpikir? Nggak ada ya? Hah? Ada nggak? Kenapa? Iya, tapi tidak dominan kan? Ketika sudah ada penugasan yang diberikan sama Allah, sudah selesai. Tidak ada berpikir lagi. Yang nyabut nyawa aja. Yang marah-marah aja sebagai penjaga neraka. Yang senyum-senyum aja. Ya, seperti itu. Jadi tidak bekerja gitu ya. Unsur akalnya itu tidak dominan. Kemudian ada unsur hati tidak? Pada malaikat. Contohnya apa unsur hatinya? Iman ada, iman satu lagi kan ada 3. Unsur akal, unsur hati, unsur iman. Jadi iman unsur yang berbeda. Ini kita lagi bahas unsur perasaan. Malaikat punya unsur perasaan nggak? Tidak ya, tidak menikah. Ya, kalau memang harus mengazab, nggak ada tega-tegaan kan? Udah gitu. Baru kalau diperintahkan sama Allah, udah ampuni, ampuni. Gitu. Wahai neraka, masih cukup nggak? Cukup. Diserok, masukin, sambil ngomel tuh. Emang belum pernah ada yang ngasih nasihat? Emang belum pernah ada yang menyampaikan bahwa nanti di akhirat itu ada siksa? Belum pernah gitu. Ya, ngomel-ngomel. Apapun alasannya, faktanya mereka sudah diputuskan menjadi penghuni neraka. Ya, artinya datang ataupun tidak datang, yang menyampaikan manusia itu diberikan kemampuan untuk bisa membuka, ya, membuka pedoman hidupnya. Jadi tidak ada unsur hati. Sekarang kalau unsur iman, unsur takwa, unsur nurut sama Allah, ada nggak? Ada. Berarti yang dominan yang itu aja kan? Fisik tidak ada, batin ada, dan dari batin itu akalnya tidak terlalu, ya, tidak terlalu dominan. Unsur hati tidak ada, nggak bisa disogok, nyambut nyawa juga ya. Siapapun yang udah waktunya mati, cewek cantik gitu ya. Nah, kemudian unsur iman. Nah, sekarang jin juga sudah diciptakan. Ya, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api.
Kalau jin itu tidak bertanya, dia hadir di dalam diskusi itu cuma memperhatikan, tapi ada jin yang kegeeran dari jin itu yang GR bahwa dia menganggap bahwa jin itulah yang nanti menjadi khalifah di bumi. Ya. Tapi ternyata tidak. Apa kekurangannya ketika Allah bilang ini a'lamu ma la ta'lamun? Coba kita analisa. Apakah jin ada fisiknya? Sesekali menampakkan ya. Sesekali menampakkan, tapi tidak yang dominan. Padahal kan harus memakmurkan yang nyata gitu kan. Alam semesta ini kan nyata. Jin tidak punya fisik. Nah, sekarang kalau unsur kolbunya, apakah jin punya akal? Ya. Apakah jin punya hati? Jin punya keluarga nggak? Nikah juga nggak? Punya anak nggak? Berarti ada perasaan ya? Ya, ada perasaan. Suka marah juga, makanya kita jangan sembarangan kalau ada lubang gorong-gorong di tempat yang nggak pernah didatengin manusia, siram air panas, nggak boleh. Buang air kecil di situ nggak boleh, karena itu bisa jadi rumahnya jin, dan kalau menghadirkan luka atau bahkan mati di jin itu bisa menuntut balas. Jadi dia punya rasa. Ya. Kemudian secara iman, ada nggak unsur iman? Ada kan? Tinggal kalau dia mengolah jadi jin beriman, kalau dia tidak mengolahnya menjadi jin kafir. Kan seperti itu. Makanya kita kalau lagi kajian ya, terus ada yang minta tempat duduk gitu, nggak usah takut. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jinna wal insa. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Kecuali beribadah. Jadi jin juga punya tugas ibadah. Tapi Nabi dan Rasulnya dari jenis manusia. Ya, tugas peribadahannya sama, Nabi dan Rasulnya dari jenis manusia. Kalau dai-dainya bisa jadi ada di kalangan mereka. Ya, Allahu a'lam, karena tidak ada pembahasannya. Nah, jadi kenapa jin tidak ditugaskan selain peribadahan, ditugaskan untuk menjadi khalifah di bumi, karena mereka tidak punya fisik. Makanya ini ja'ilun fil ardi khalifah. Selanjutnya, bagaimana Allah membuktikan bahwa manusia Nabi Adam itulah yang paling cocok untuk tugas di samping tugas peribadahan dan ditambahkan tugas memakmurkan bumi, yaitu wa'allama adama asma'a kullaha. Ya. Allah mengajarkan, alama itu mengajarkan, bukan ngasih tahu. Ini pohon, ini pintu, ini rumah, bukan. Wa'allama itu mengajarkan. Adama asma'a. Asma'a itu ya keilmuan gitu ya. Jadi kalau namanya mengajarkan, masa mengajarkan nama tuh misalnya kayak tadi, ini pohon, ini pintu, tidak. Jadi kalau mengajarkan, ini namanya pohon. Pohon ini ada sekian spesies, ya ada pohon batang keras, tunggang, apa gitu-gitu ya. Dijelaskan. Hewan ada hewan apa? Vertebrata, invertebrata, ada reptilia dan lain sebagainya, dijelaskan. Jelaskan sama Allah. Sampai udah selesai pembelajaran itu, jadi kalau kita tarik nih ya untuk memahami bagaimana sih Nabi Adam kalau kondisi sekarang, kalau kita tarik Nabi Adam itu kalau hidup di zaman sekarang, yaitu seseorang yang pakar di semua bidang ilmu. Cum laude, ekonomi cum laude, hukum cum laude, sains cum laude, syariat cum laude. Itu Nabi Adam. Selesai pembelajaran itu, Allah mau nunjukin bahwa keputusan Allah itu benar di hadapan malaikat dan jin. Wahai malaikat, coba sebutkan, gitu ya. Nggak bisa. Kemudian Nabi Adam disuruh amba'ahum. Allah bilang kepada Nabi Adam, amba'ahum. Amba'ahum itu beritakanlah kepada mereka, kepada malaikat dan jin. Memberitakan itu nggak nyebutin. Ini pintu, gitu, kayak hafalan gitu kan. Ini pintu, ini kursi, ini pohon, bukan, itu hafalan. Tapi namanya amba'ahum itu memberitakan. Kita kalau dengar berita misalnya, berita pagi, tidak mungkin membaca beritanya,
saudara-saudara, saya akan memberitakan tentang pohon. Baik, berikutnya saya akan memberitakan tentang kecelakaan. Baik, berikutnya saya akan memberitakan. Gak mungkin kan? Yang namanya berita disebutkan kronologisnya, ya, dan hal-hal yang terkait dengan itu. Jadi amba'ahum, Nabi Adam tuh amba'ahum, memberitakan, menjelaskan. Sampai kemudian malaikat mengakui itu. Ya, diperintahkan sujud kepada Adam, mereka sujud. Tapi jin yang merasa, ya, jin yang merasa GR bahwa mereka lah yang akan menjadi khalifah di bumi, ablasa, ya, mereka membangkang, tidak nurut pada perintah Allah untuk sujud, maka mereka disebut dengan iblis. Ya, tidak semua jin ya, yang ablasa, yang membangkang, yang menjadi cikal bakal kemudian mencari teman-teman yang banyak untuk dilaknat ya oleh Allah masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi manusia itu punya dua unsur yang itu berfungsi semua. Unsur fisik berfungsi, unsur kolbu berfungsi. Ya, kolbu itu unsurnya ada akal, ada hati, ada iman. Ya. Ini sama nih, ya perlakuan. Kalau misalnya kalau kita fisiknya mau sehat, makanan yang harus kita makan kan harus makanan yang bergizi ya. Makanan yang bergizi, ditambah vitamin, tambah suplemen. Makan bergizi, diolahnya dengan baik makanan bergizi itu ya. Kalau diolahnya tidak baik dia akan rusak. Nah, ketika makanan bergizi itu dimakan, suplemen dimakan, terus tidur. Makan bergizi, terus tidur. Atau makan bergizi, salah ngolah. Ini masuknya tidak bergizi. Apakah ketika secara fisik manusia terus dipasok dengan makanan bergizi dan vitamin itu, kemudian dia akan menjadi sehat? Makan bergizi tidur, makan bergizi tidur, makan bergizi tidur. Sehat nggak? Ya, sehat. Dia bisa obesitas. Padahal yang dipasok makanan bergizi. Jadi artinya perintahnya di dalam Islam adalah ketika makanan bergizi itu masuk ke dalam tubuh, fungsikan tubuh itu. Ya kan? Bergerak, melakukan aktivitas-aktivitas pemakmuran bumi, peribadahan-peribadahan yang sifatnya hablum minannas. Lakukan itu. Kalau enggak menjadi obesitas. Olahraga. Nah, unsur batin juga seperti itu, unsur kolbu seperti itu. Makanan bergizi dari kolbu apa? Kalau akal makanan bergizinya apa? Ilmu. Hati makanan bergizinya apa? Hah? Hati. Kalau zikir kaitannya sama iman ya. Ini saya lagi memilah karena kolbu itu semua diterjemahin hati dan gitu jadi kacau balau ya dalam menerjemahkan memahami kolbu. Kalau unsur hati apa? Orang kalau lagi sedih jadi bahagia gimana? Aku ini difitnah nih jahat banget ya gini terus jadi tenang bahagia gimana caranya? Oleh orang sekitarnya. Perhatian, dimanja, care, disayang. Enggak, dia yang salah. Tetangga kamu yang salah. Mereka yang salah. Pokoknya kamu benar. Kamu tuh gak pernah salah. Kamu tuh selalu benar. Nyaman kan? Tapi jadi obesitas. Secara rasa jadi obesitas. Secara akal, ilmu senang belajar. Tapi nggak keluar. Tidak dikeluarkan. Ya, jadi obesitas juga. Secara iman baru tuh zikir, sholat, umroh bolak-balik, haji bolak-balik, puasa terus sholat gitu ya. Jadi tidak melakukan apapun. Obesitas sama secara fisik juga seperti itu sama. Apa penyakit obesitas ilmu? Yang muncul apa perilakunya? Sombong. Saya udah tahu kalau tentang itu, surat ini, ayat ini. Saya udah tahu kok, semua yang dibahas itu saya tahu. Ada hadisnya, saya tahu hadis riwayat ini hafal. Yang masalah bukan masalah hafal, bukan masalah tahu. Tapi terus apa sih efek setelah tahunya? Ya, secara rasa.
Apa penyakit yang muncul? Kalau selalu, kamu tuh benar, kamu tuh pasti, gitu ya. Tidak boleh ada yang melukai kamu, gitu. Apa yang muncul? Manja, tidak punya empati, egois. Nah, sholat melulu gitu ya, sampai tidak, kan di dalam Ar-Ra'aital disebutkan, fawailul lil musallin, ya, celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, lalai. Ininya lalai, akalnya. Fikirnya banyak tapi akalnya lalai. Sibuk sama, ya, ini posisi udah benar belum ya berdirinya? Ini tetangga kakinya nempel nggak ya? Wah, kayaknya nggak sah nih sholatnya. Sibuk hal yang seperti itu, ya. Jadi sahun, yuro'un, ya, yuro'un. Terlihatnya sudah rapi belum, gitu. Ya, sampai misalnya mengambil hak tetangga, ya, mengambil hak tetangga, lebarkan tangannya ketika sholat, hak tetangga padahal sempit, sampai lebar. Ya, ada yang sampai mundur ke belakang untuk memanjangkan sujudnya. Udah ada barisnya dia mundur ke belakang. Kan sakit tuh kayak gitu. Ya. Dan dia yang lain salah, dia paling benar. Seperti itu. Ya. Yura'un wa yamna'una ma'un, dan tidak mau memberikan hal yang bermanfaat. Dia obesitas. Jadi dia merasa dia yang paling suci. Akhirnya menilai-nilai. Saya yang benar, saya yang paling baik, salah, tidak diterima, saya yang paling diterima. Seperti itu. Mudah menilai-nilai, padahal itu adalah hak Allah. Ya. Jadi pembahasan kita tentang Zulkarnain itu termasuk kita harus memahami apa unsur yang Allah hadirkan. Apa unsur yang Allah hadirkan kepada kita yang berbeda dari malaikat, yang berbeda dari jin, yang akhirnya kita diberi amanahnya 3, hablum minallah, hablum minannas, terus menjadi pemakmur bumi. Jangan kita berpikiran kalau kita sibuk rapih-rapihin sampah kita tidak dapat pahala. Itu bukan ibadah. Malah di dalam hadis-hadis, amal-amal yang bernilai jariah yang terkenal kan cuma 3, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, anak yang mendoakan. Padahal kalau dikumpulin ada 4 hadis, kita kumpulin itu jadi 10. Ya, membersihkan sungai, nggak ada sungai got, ya, membersihkan yang menjadi hajat hidup orang banyak itu air. Kemudian, ya termasuk air ini kan kaitannya dengan sampah. Apa yang akan terjadi kalau sampah berceceran di mana-mana, memberikan air itu menjadi terkotori. Nah, itu bernilai jariah. Menanam pohon bernilai jariah, membangun rumah untuk musafir, membangun tempat untuk musafir, baik secara fisik musafirnya, orang yang melakukan perjalanan. Kalau Ramadan banyak ya di mana-mana. Tapi harusnya bukan hanya Ramadan, orang datang mampir gratis kasih minum, orang datang mampir ya dipijit-pijit gratis. Itu bernilai jariah. Siapa yang datang mau menuntut ilmu, hadir pahalanya. Siapa yang datang mau pergi haji, hadir pahalanya. Siapa yang mau datang mau mencari nafkah, hadir pahalanya. Ya, hal-hal yang sifatnya fasilitas umum. Tadi nanam pohon sudah, mewariskan mushaf, ya, seperti itu. Jadi artinya di dalam Al-Quran, di dalam hadis perintah yang harus hadir pada kita dan yang menjadi mendominasi, yang kita sudah meninggal terus, kok ada pahala haji, aku padahal belum pernah pergi haji, jadi lapang nih kuburannya nih, ada pahala haji hadir. Kenapa? Ternyata ketika kita misalnya tadi memberikan pelayanan kepada musafir, salah satu musafir itu dia mau pergi haji, atau salah satu musafir itu orang yang menuntut ilmu, sehingga pemahaman ilmunya membuat ketika kita sudah meninggal dia pergi haji, lapang kubur kita. Kok ada pahala saya jadi presiden misalnya gitu, presiden yang baik, atau menjadi seperti Zulkarnain ini ketika menjadi penguasa, maka mengajak orang beriman kepada Allah, ketika menentang maka diperangi. Enggak yang dibangun sama musuh-musuh kita.
ini kita rahmatan lil alamin ketika kita berpuasa. Tapi kalau belum berpuasa, kita ditindas, Quran kita dihina, Allah kita dihina, Nabi kita dihina. Tidak ada penghinaan seperti itu. Rahmatan lil alamin ketika kita menjadi penguasa, itu sudah dibuktikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tapi ketika ada penindasan, ya udah tidak rahmatan lil alamin. Ketika perang, kamu rahmatan lil alamin, dibunuh, ditusuk. Oh iya, saya rahmatan lil alamin, bunuh aja, tusuk aja. Nggak bisa. Ya, seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah meninggal akan hadir amal-amal, pahala-pahala dari amal-amal yang bernilai jariah. Apakah masih mengalir pahala sholat kita ketika kita sudah meninggal? Masih ada nggak? Enggak. Meninggal ya udah. Pahala hadir ketika kita sholatnya benar. Ya, unsur batinnya hadir, unsur fikihnya hadir. Hadir. Udah meninggal ya udah. Puasa udah, zikir udah, nggak ada lagi. Tapi dari nanam pohon itu bisa sampai kiamat ternyata pahala ngalir terus. Ngalir terus. Oksigen itu dihirup sekian generasi. Sekian banyak orang oksigen dari pohon yang kita tanam yang melakukan sekian banyak kebaikan tak terhingga, ngalir terus. Tapi kan musuh-musuh kita para penjajah yang kemudian kita 13 abad menguasai bumi ini dihancurkan, belum 1 abad sudah dirusak pemahaman kita ya bahwa peribadahan itu hanya sifatnya hablum minallah. Sampai terus berantem, obesitas. Karena cuma sikit, tidak melakukan apa-apa. Wayamnaun. Jangan buang-buang waktu dengan urusan-urusan yang gak jelas. Urusan gak jelas itu kalau kita tidak memaknai itu untuk dapat pahala dari apa? Jelas. Sejelas dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Sejelas dalil-dalil yang ada di dalam hadis. Jangan kurung kita di dalam rumah sehingga kita menjadi obesitas. Bukan obesitas secara fisik, tapi obesitas secara akal. Terlalu banyak ilmu tidak dikeluarkan. Terlalu banyak care kasih sayang. Kita kalau tidak berinteraksi dengan siapapun, pernah nggak kita bergesekan dengan orang-orang yang hasad di rumah aja? Ketemu nggak sama orang hasad? Ketemu nggak sama orang yang dengki? Ketemu nggak sama orang yang fitnah? Obesitas hati kita terus saja bahagia. Tapi banyak orang di luar yang dizolimi dan kita tidak peduli. Kamu ingat ya, percaya ya sama janji Allah. Kan bukan cuma itu. Ya, bukan cuma itu, tapi berikan pemahaman yang benar, tuntun orang udah tiba-tiba orang itu hijrah, tiba-tiba kemudian 100% menjadi ahli surga. Kadang-kadang kita berpikiran orang hijrah itu orang mau ke Surabaya yang harusnya misalnya 1 hari, misalnya berapa jam, misalnya berapa sih kalau ke Surabaya kalau naik mobil? 10 jam. Misalnya ke Surabaya harus 10 jam, kita tuh berpikiran orang ke Surabaya itu 5 menit udah nyampe. Salah kok gitu. Biarkan orang, saya belum bisa menutup aurat dulu ya. Saya lagi memaknai nikmatnya sholat. Oh iya, alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa menutup aurat setelah saya sangat meyakini perintah itu. Oh iya, alhamdulillah. Sedekah saya belum dulu ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kan perintahnya madal hayat. Perintahnya seumur hidup. Kenapa kita menjadi tidak sabar? Hijrahnya nggak benar. Hijrahnya belum benar. Lalu semua hijrah perjalanan itu seumur hidup. Kalau obesitas secara batin begitu, senangnya menilai. Orang jadi nggak nyaman. Ya, kita mewakili Allah yang salah. Allah itu bilang di dalam induk Al-Quran, di dalam umul Quran, di dalam Al-Fatihah, dari sekian banyak Asmaul Husna, dari sekian banyak sifat Allah, yang Allah dominankan, Allah menyebutkan adalah apa? Ar-Rahman. Masalah hukuman, Bashir mendominasi Nazirun nanti belakangan.
dalam mengajarkan Al-Quran. Allamal Quran. Apa sifat yang disampaikan sama Allah? Ar-Rahman. Malah cuma satu, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kan dunia. Dunia. Tinggal bahasanya gini, nah kalau sholat nanti dikasih hadiah sama Allah. Kasih hadiah, tapi kasih hadiah apa? Ibu yang ngasih hadiah. Ibu, ini dari Allah. Itu kan Ar-Rahman. Dari mana? Kalau nggak sholat dosa. Kalau nggak sholat masuk neraka. Kok jadi gambarannya Allah itu pengazab. Allah itu sampai anak kecil tuh banyak yang nanya, kok Allah itu kejam ya? Kok Allah membuat neraka? Kok Allah menyiksa? Kenapa? Karena Ar-Rahmannya nggak dikenalin dulu. Karena Basyironya nggak dikenalin dulu. Kenalin dulu. Nanti dikasih hadiah sama Allah. Nanti disayang sama Allah. Nanti masuk surganya Allah. Ya, Allah cinta sama yang puasa. Aku sudah puasa. Nih hadiahnya dari Allah. Allah. Rabbayani. Warhamhuma kama rabbayani. Tapi diterjemahinnya sayangilah seperti menyayangi. Lah jelas kata dasarnya sama. Berbeda. Warhamhuma kata dasarnya sama. Sayangilah. Kama seperti rabbayani kata dasarnya bukan rahmat. Tapi kata dasarnya Rob. Allah. Sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengenalkan aku cinta Allah. Rabbayani itu gitu. Nanti dikasih hadiah. Nanti diperintahkan pamrih tapi pada Allah. Kalau kita tidak pamrih sama Allah, padahal Allah menciptakan kita manusia itu memang sifatnya pamrih. Kita sifatnya meminta-minta, maka kita akan pamrihnya sama manusia. Kita akan pamrihnya sama berhala. Kita akan pamrihnya sama pohon. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya tentang aku dekat. Aku akan mengabulkan orang yang berdoa. Artinya, ayo sama aku. Makanya kalau ada Allah lagi cinta sama seseorang, ya, terus kangen, kok nggak doa-doa, disentil sama Allah, kasih sakit. Dia udah sakit, ya Allah. Nah Allah tuh senang. Allah itu senang ketika hambanya, ya Allah sehatkan aku, ya Allah sabarkan aku, ya Allah kuatkan aku. Kita nggak boleh pamrih. Terus, kita Allah. Kita diperintahkan, tapi pamrihnya sama Allah. Dari kecil ajarkan. Minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah. Cintai Allah. Allah itu kaya. Allah ya melalui ibu ngasihnya nih. Kan udah dikasih, dibelikan. Ini dari Allah. Ini ibu berikan hadiah, ini bapak berikan hadiah. Wah itu pendidikan yang salah. Bukan ibu, bukan bapak, Allah. Kalau kamu begitu, kamu durhaka sama orang tua, itu salah. Ajarkan anak jangan durhaka sama Allah. Kalau anak tidak durhaka sama Allah, maka dia tidak durhaka sama orang tua. Dorong suami tidak durhaka sama Allah. Maka kalau suami tidak durhaka sama Allah, dia akan care sama istrinya. Karena perintah Allah kan gitu. Dorong istri untuk taat kepada Allah. Kalau istri sudah taat sama Allah, maka dia akan taat sama suami. Tapi jangan, kamu taat sama aku. Kamu harus perhatikan aku. Kamu, aku. Itu akan bergeser. La ilaha illallah akan berganti la ilaha illa suami, la ilaha illa anak, la ilaha illa orang tua. Rapi sih sayang suaminya, rapi sih taat istrinya, rapi sih anaknya membalas budi. Tapi nanti di yaumil akhir nggak ada pahala. Ketika tujuannya bukan Allah. Nah, ini konsep yang diemban, yang dilakukan oleh penguasa Zulkarnain. Yang kalau kita mempelajarinya, ketika kita jadi penguasa, maka lakukan itu. Nggak mungkin bisa jadi penguasa, minimal penguasa diri sendiri. Penguasa di rumah, penguasa di kantor, penguasa ya di manapun. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan sebelum lanjut. Sebelum ayat 85.
Ya, di ayat 85, maka dia menempuh suatu jalan. Maksudnya itu semua langkah-langkah dan usaha manusiawi dilakukan sebelum melakukan apa yang menjadi amanah dia. Ya. Kita sebagai manusia, sambil kita ya Allah sehatkan, 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 kita harus menempuh satu jalan. Ya, itu melakukan cara manusiawi untuk kita berobat. Tapi tadi jangan lebay ya. Kalau sakit seperti ini obatnya harus yang seperti itu, tapi ya Allah obatnya harganya ratusan juta, nggak bakalan saya bisa sembuh. Nah, gitu kan itu namanya lebay. Jadi yang disebut dengan maka dia pun menempuh suatu jalan, ya. Tempuhlah satu jalan yang paling realistis dengan kondisi kita. Ya. Seminimal-minimalnya kalau kita sakit, tempuh jalan yang paling realistis dengan kita membacakan Al-Fatihah di air putih, dan ini kita minta sama Allah untuk menjadi obat buat kesehatan kita. Tempuhlah satu jalan. Jadi di dalam memutuskan jalan, di dalam kita menentukan ya masalah takdir, ya, di dalam memahami masalah takdir itu ada dua aliran yang ini jangan kita ikuti, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kita tuh harus ambil jalan pertengahan. Ekstrim kanan tuh yang berpendapat bahwa semua itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Nah, kamu gak usah ngapa-ngapain, tunggu aja takdirmu. Sakit tunggu aja takdirmu, nggak ngapa-ngapain. Ya, tunggu saja takdirmu. Itu ekstrim kanan. Ya. Yang ekstrim kiri itu dia bilangnya Allah itu tidak tahu apa-apa. Setelah kita berusaha, kita sukses, baru ditulis takdir. Takdirnya sukses. Allah itu tidak tahu apa-apa. Setelah kita belajar, terus kita pintar, baru ditulis takdir pintar. Ekstrim kiri. Ini dua-duanya nggak boleh kita ikuti. Karena secara takdir, ada takdir yang sifatnya umum di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Ini sifatnya umum. Umum itu masyarakat, negara, penduduk. Atau takdir sudah per individu tapi yang tidak bisa dirubah dengan doa dan usaha. Contoh yang tidak bisa dirubah dengan doa dan usaha. Sebenci-bencinya seorang anak sama ibunya, dia nggak bisa merubah takdir ibunya jadi ganti. Ibu kandung. Nggak bisa. Itu tulisan, itu nggak bisa berubah. Mau ganti nama, mau kabur dari rumah, mau dicoret, ya, akte dan lain sebagainya, bahwa ibunya adalah si A, maka si A itu akan tetap. Itu yang di Lauh Mahfuz. Kemudian ada takdir yang 4 bulan kan? 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah di dalam kandungan. Ditiupkan ruh, ditentukan takdir. Ada takdir yang disebut Lailatul Qadar, malam takdir. Yaitu di bulan Ramadan, takdir setahun ke depan. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amal. Atas izin Allah kemudian ditulislah min kulli amal, segala urusan, segala takdir. Ada takdir yang terjadi dan berubah saatan-saatan. Habis sholat, ya Allah, perubahan takdir. Ya. Atau di dalam Al-Quran disebutkan takdir itu akan terjadi dengan langkah-langkah yang kita lakukan. Fa'amaman atau kalau kita dermawan, wattaqo, dan kita nurut sama Allah, wasodaqo bil husna, dan kita percaya sama balasan kebaikan, pahala, surga dari Allah, maka terus kita lakukan, hidup kita dibingkai dengan itu, maka takdirnya adalah yusra, kemudahan, di akhiratnya surga. Tapi sebaliknya, membagilah, pelit, tidak mau berbagi waktu, ya, wayang naunal maun tuh, ya, bakhil. Ilmu tidak mau berbagi, waktu tidak mau berbagi,
wastagna. Tadi, kalau mau sukses berusaha, kalau mau pintar belajar, nggak ada tawakalnya sama Allah. Banyak orang berusaha nggak semua sukses. Banyak orang belajar nggak semua pintar. Ada orang nggak berusaha sama Allah ditakdirkan sukses. Ada orang tidak belajar sama Allah ditakdirkan pintar. Wastagna, wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya sama pahala dari Allah, tidak percaya akhirat, tidak percaya surga, maka takdirnya usra. Nah, ketika manusia itu melakukan usra-usra, diputuskan, diketuk palu takdirnya, ada bala, ada kecelakaan, ada sakit, anaknya, suaminya, terus kita doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu kan? Minta A nih, ya Allah aku minta A, ya Allah minta A. Karena Allah mengetahui perilaku kamu menghadirkan bala, kamu akan celaka. Aku singkirin bala dulu. Singkirin bala, singkirin bala. Hanya seakan-akan tidak dikabulkan sama Allah. Tapi sejuta bala karena perilaku kita yang bakhil wastagna wa kadzdzaba bil husna sudah disingkirkan sama Allah. Ya, seperti itu. Jadi artinya lakukanlah ya. Jadi di sini maka dia pun menempuh satu jalan sebagai penguasa yang diberikan kemampuan ya, kecerdasan dan power yang sangat luar biasa, tetap maka dia pun menempuh suatu jalan. Enggak duduk aja dia gitu tinggal mengerahkan pasukan, tidak, dia menempuh satu jalan. Kita pun seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang takdir nggak bisa dirubah, ini contoh sederhananya gini aja. Kalau kita lapar ya, itu takdir kan? Takdir bukan? Sesuatu yang terjadi itu takdir kan? Lapar. Nah, terus bolehkah kita bilang gini? Misalnya ada yang nawarin makan, ayo makan. Enggak ini kan lapar takdir dari Allah. Jadi ya udah biarin aja nikmati takdir itu. Tetap lapar. Ada nggak kita yang kayak gitu? Nggak ada kan? Walaupun takdir kenyangnya setiap orang beda-beda. Ada yang satu piring udah kenyang, setengah piring udah kenyang, seperempat piring udah kenyang, 3 piring baru kenyang. Ya kan? Seperti itu. Atau orang kalau yang berpenyakitan, kayak sakitnya unta, makan, nggak kenyang-kenyang. Ada tuh yang seperti itu. Sudah berusaha makan, masih harus makan gitu. Ya, karena sakit. Jadi artinya, maka dia pun menempuh jalan. Lakukan. Ya, lakukan. Karena itu sebagai sarana takdir yang merupakan ridha Allah itu hadir. Ridha Allah atas keputusan takdir itu bukan karena kehebatan usaha kita, bukan. Tapi Allah ridhonya bagaimana? Allah ridho kemenangan dihadirkan, ujiannya sombong nggak? Sombong atau bersyukur nih? Bersyukur, lulus. Allah ridho lagi mau uji kita kesabaran, maka berusaha sebagaimanapun ternyata tidak berhasil. Ujiannya adalah sabar tidak. Kalau sabar lulus, kalau nggak sabar tidak lulus. Ya, seperti itu. Itu ayat 85. Ada yang mau ditanyakan ayat 85? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Ya. Jadi Zulkarnain berjalan di muka bumi hingga ia telah sampai pada penghujung bumi dari arah terbenamnya matahari. Perjalanan pertama ke arah terbenamnya matahari. Berarti apa? Barat ya? Ke barat dulu ya. Ia melihat matahari itu terbenam di dalam lautan luas yang panas dan berlumpur hitam, dan di tempat terbenam matahari dia melihat kaum yang kafir. Maka kami berfirman kepada Zulkarnain ya, agar kaum itu memilih ya, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum mereka ya, dengan hukuman bunuh atau lainnya, atau engkau boleh berbuat baik dengan berdakwah kepada mereka. Itu pilihan yang diberikan oleh Allah
Ya, ketika Zulkarnain melakukan perjalanan ke barat, yang di situ yang dianggap lumpur, ada yang menganggap lumpur beneran, ada yang menganggap lautan yang sangat panas. Di situ orang-orangnya kafir, tidak beriman kepada Allah, dan perintah Allah adalah terserah Zulkarnain. Ya, apakah langsung menghukum atau mendakwahi? Ya, seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut ayat 87. Lalu dia akan kembalikan kepada Rasul, demikian Rasul mengucapkan dengan kerja. Ya. Jadi di sini kata kuncinya, ya, kata kuncinya dakwah yang disampaikan oleh Zulkarnain, orang yang zalim, ya, orang yang zalim, kami kelak akan mengazabnya. Jadi orang-orang yang seharusnya dia menjadi hamba, zalim itu kan nggak benar ya posisinya. Misalnya sandal sebelah kanan dipakai di sebelah kiri, yang sebelah kiri dipakai di sebelah kanan, itu namanya zalim, ketukar. Atau sandal yang harusnya di kaki dipakai di kepala, itu namanya zalim. Ya, jilbab yang harusnya menutup aurat dipakainya di kaki, itu namanya zalim. Jadi perilaku manusia yang tidak sesuai dengan aturan Allah, maka itu zalim. Ya, di sini Zulkarnain bilang, adapun orang yang zalim, kami akan mengazab, kami akan menghukum. Ya, kami akan menghukumnya. Kemudian dia kembalikan kepada Allah. Ya, yang Allah akan mengazabnya. Jadi artinya kalau sudah didakwahi masih tidak mau dihukum, ya, dihukum dikembalikan kepada Allah, ya bisa jadi dibunuh gitu ya. Orang-orang yang zalim itu diperangi, dibunuh, dan dikembalikan kepada Allah. Jadi hamba itu harusnya dia beribadah kepada penciptanya, Khalik, yaitu Allah. Tapi dia nyembah pohon. Nah, ini zalim. Atau seorang hamba, ya, seperti Firaun, yang dia ingin menjadi seperti Khalik, seperti Allah, seperti pencipta, ya, pemelihara, yang ingin disembah, ini juga zalim. Ya. Atau ketika seorang hamba gitu ya, keyakinan hidup di dunia ini adalah kehidupan yang sesungguhnya, ini juga zalim. Kita mau mudik kemudian ketemu jembatan, pemandangannya bagus, sungainya adem gitu. Nah, di jembatan itu istirahat, dihias-hias jembatannya, ya, makan, perbekalannya dihabiskan di situ. Kenapa? Karena menyenangkan. Sehingga lupa bahwa dia harus pulang kampung, harus mudik. Nah, seorang hamba yang merasa kehidupan di dunia ini kehidupan yang sesungguhnya. Ya, sehingga lupa dengan kehidupan akhiratnya. Dia begitu menikmati pasangannya, begitu menikmati kehebatannya, begitu menikmati kekayaannya, begitu menikmati keturunan-keturunannya, begitu menikmati berbagai hal. Atau begitu menikmati kesempitannya sampai bekerja pagi, siang, sore, malam, Allahnya disingkirkan. Ya Allah yang mentakdirkan. Ya, aku sulit seperti ini. Jadi bekerja enggak puasa-puasa, bekerja enggak sholat-sholat, ya seperti itu. Nah, seperti ini zalim. Bahwa di dunia ini adalah ujian. Makanya seperti kita ketika ujian di dunia, tadinya lupa pas mengerjakan soal, kita pulang ke rumah, kita buka, oh iya ini jawabannya. Pak Guru, Bu Guru, Bu dosen, Pak dosen, saya dites lagi dong, ya, dites lagi deh, saya insya Allah ingat gitu. Kalau di dunia masih bisa kan, ulangan, apa istilahnya, apa ya, remedial. Tapi kalau di akhirat, pada saat jenazah itu dibawa ke kuburannya, itu batinnya yang sudah dikeluarkan dari jasadnya itu minta sama Allah, ya Allah,
hidupkan lagi aku. Udah ingat dong kalau di dunia itu ujian, hidupkan lagi aku supaya aku bisa sholat minimal 2 rakaat aja. Hidupkan lagi aku minimal aku bisa bersedekah sedikit saja. Itu begitu, minta dihidupkan. Untuk orang-orang yang zalim ya. Atau ketika sudah diperlihatkan neraka di depannya orang-orang yang zalim, ya Allah hidupkan aku lagi. Ingat kalau dunia itu ujian, hidupkan aku lagi, insya Allah aku akan menjadi orang-orang yang beriman. Ya, seperti itu. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan adalah jangan kita zalim, jangan kita lupa. Ya, kehidupan di dunia itu cuma sebentar, jangan sibuk menghias-hias jembatan, tapi kampung, ya kampung tempat kita kembali yang sesungguhnya tidak kita persiapkan. Ya. Jadi orang kalau dalam kondisi punya esensi seperti itu ya sakit juga jadi rasanya sehat. Ya, kayak misalnya ya contoh, adik saya ya dia diuji cancer ya. Cancernya itu yang tipenya cepat. Jadi sehat, sebelumnya general check up bagus gitu. Terus berikutnya, ini laki-laki ya, dulu pernah merokok dia, tapi sudah berhenti. Jadi batuk gitu. Saya lihat kok badannya tambah kurus gitu. Enggak kok kata dokternya orang kalau dulunya pernah merokok memang begitu, ada efek ya, batuk nggak begitu. Udah ronsen gitu. Akhirnya ronsen ketahuan ya, ketahuan kalau cancer. Tipe cancernya yang yang ganas dan cepat, ya cepat bergerak. Akhirnya kita semua ya sekeluarga memotivasi dia ya. Anaknya masih kecil-kecil, adik saya yang bungsu. Jadi dia melakukan gitu ya, yang tadi lakukan jalan gitu ya, dia melakukan. Udah selesai kemo sekian kali, udah selesai radioterapi 30 kali gitu ya. Dan dia tuh selalu yang kalau nggak mau makan harus makan, kalau lagi lemes harus keluar nganterin anaknya sekolah kayak gitu. Jadi badannya juga jadi seger gitu. Yang tadinya kurus malah sakit itu jadi seger, sehat gitu. Nah kemudian tiba-tiba dia terjatuh, selesai radioterapi dia terjatuh gitu, lemes gitu oleh. Akhirnya bawa ke UGD di CT scan ya otaknya. Kalau CT scan paru-parunya tidak ada pengembangan, tetap stabil gitu. Tapi CT scan di otak ternyata udah muncul 3 benjolan. Gitu ya. Nah, kita hibur kan, kita motivasi. Terus ada saya juga lihat, walaupun awal-awal ya ketika dirawat terus akhirnya harus di radioterapi otaknya gitu. Awal-awal nangis tapi kemudian ya setelah ngobrol panjang sama saya, ada saya bilang gini, ya kalau dipikir-pikir ya, ada orang tidak dikasih sakit, tiba-tiba kecelakaan meninggal, ya kan? Jatuh atau apa. Saya ini alhamdulillah dikasih sakit sehingga saya mempersiapkan dengan sungguh-sungguh apapun akhir hidup saya. Anak saya ya pasti nanti Allah jaga, gitu. Ini kita hidup di dunia ngapain sih? Ya pasti diuji, gitu. Jadi ketika sudah bicara pasti diuji dan lain sebagainya, itu belum radioterapi, otaknya akhirnya udah bisa jalan. Jadi yang tadinya harus dirawat 10 hari, 2 hari, 3 hari sudah boleh pulang, sudah bisa jalan. Gitu. Ya, jadi radioterapinya dari rumah. Seperti itu. Jadi saya melihat ya, ketika sudah, ya sudahlah dunia ini apa sih? Anak juga nanti itu milik Allah, tubuh ini juga milik Allah. Yang penting bersabar, kembali pada Allah, justru Allah hadirkan energi itu. Ya, seperti itu. Jadi ya kesadaran bahwa ya kesadaran bahwa nanti ketika kita salah, ketika kita zolim, ketika kita menganggap dunia ini adalah tempat kita yang sesungguhnya, nah kita nanti rugi. Dan gambaran itu sudah diberikan di dalam Al-Quran, makanya malaikat tuh ngomongnya gitu. Emang kita pernah ada ngasih nasihat? Ngasih nasihat itu nggak harus orang datang. Kita manusia itu harus aktif mencari nasihat-nasihat bahwa nanti ada saatnya kalau zolim dimasukkan ke dalam neraka. Gitu. Baik, ada yang mau menambahkan tentang zolim? Tidak ada? Kita lanjut.
ayat 89. Oh, 88. Ya. Sudah? Iya, akan kami titahkan kepadanya yang mudah gitu ya, yang mudah dari perintah-perintah kami. Ini selalu ya, Allah pasangkan amanah wa amilas solihah. Amanah wa amilas solihah. Selalu gitu. Jadi beriman itu tidak cukup bilang beriman. Beriman itu tidak cukup bilang I love you saja sama Allah. Beriman itu tidak cukup sholat yang banyak saja. Beriman itu tidak cukup zikir yang banyak. Tapi wa amilus sholih. Ya, amal soleh itu amal apa saja yang sifatnya hablum minallah, yang sifatnya hablum minannas, yang sifatnya memakmurkan bumi, yang niatnya Allah, caranya benar, tujuannya Allah. Niatnya Allah, caranya benar, tujuannya Allah, itu namanya wa amilus sholih. Ya, amal soleh. Jadi niatnya benar, caranya salah, itu bisa tidak masuk ke dalam amal soleh. Ya, caranya benar, niatnya salah, tujuannya bergeser. Niat itu kan di awal, tapi setelah melakukan tujuannya bergeser, itu tidak menjadi amal soleh. Jadi harus niatnya Allah, caranya benar, tujuannya Allah. Selalu seperti itu. Itu satu paket. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wala najziyannahu bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, ya laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun dan mereka beriman, maka dikasih hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu bisa fisiknya bagus dan dia bersyukur. Hayatan thayyibah bisa fisiknya tidak bagus dan dia bersabar. Wa najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan diberikan balasan yang lebih baik daripada Allah gitu. Ya, jadi kata kuncinya beriman dan beramal soleh, maka pahala yang terbaik. Pahala yang terbaik sebagai balasan. Pahala yang lebih baik di ayat yang lain. Wa najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami titahkan perintah yang mudah. Nah, ini yang di dalam pendidikan tadi Allah menyebutnya Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Perintah yang baik, basyir dulu, baru naziro. Itu kumpulkan tuh dalam pendidikan. Secara kita, kalau pendidikan itu masih pendidikan rendah, itu kesuksesan didapatkan dengan hukuman. Dan yang lebih berbahaya lagi ketika yang dijadikan hukuman adalah yang harusnya dicintai. Kamu kalau nggak gitu, ibu suruh ngafal 1 halaman. Benci sama hafalan. Kamu kalau tidak seperti itu, sholat sunnahnya ditambah. Benci sama sholat sunnah. Kamu kalau melakukan itu, sholat tahajudnya bangun dari jam 12 malam. Benci sama tahajud. Kalau kamu masih main-main gak benar, ibu masukin ke madrasah. Pesantren. Kalau kamu masih kayak gitu semangat belajarnya, ibu masukin ke pesantren. Benci sama pesantren. Jadi apapun yang kemudian itu dijadikan sebagai hukuman, janganlah yang harusnya kita cintai. Nanti Allah marah, nanti dihukum sama Allah, nanti dosa, nanti masuk neraka. Padahal di sini juga disebutkan bahwa sampaikanlah perintah itu yang mudah. Buatlah perintah itu mudah. Kalau sudah mencintai sholat, maka sholat yang banyak itu kurang. Kalau sudah mencintai puasa karena Allah, maka puasa menjadi kurang. Kalau sudah mencintai segala sesuatu, maka segala sesuatu itu menjadi kurang. Gak usah terburu-buru. Perintahnya adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Buatlah, sabarlah ya, dengan penuh rasa sayang, titah-titah atau perintah-perintah yang Allah sampaikan seperti yang disampaikan di dalam surat Al-Kahfi ayat 88.
yang mudah dulu. Ya, semua orang potensinya berbeda. Mau sedekah dulu, ya sudah. Mau berjilbab dulu, ya sudah. Nggak usah komentar. Padahal berjilbab ya, tapi akhlaknya kayak gitu. Mendingan dijilbabin hatinya. Nggak usah komentar gitu. Karena asal mula orang memulai dari mana dulu, sesuai dengan pola asuh lingkungan yang hadir pada dia. Dan yang paling sesuai dengan potensi dia. Biarkan. Trennya orang dibilang dibilang solihat kalau sudah berjilbab gitu ya. Trennya kalau sudah berjilbab bukan berarti harus berjilbab duluan. Atau kemudian memberikan dalil yang tidak disebutkan dalilnya bahwa seseorang yang belum menutup aurat maka sholatnya nggak diterima. Maka semua yang dilakukan tidak diterima. Di mana dalilnya? Kalau memang pembangkangan iya. Tapi kalau dalam proses, ya udah biarkan aja orang dewasa dengan keimanan masing-masing. Yang paling mudah dari dia sholat dulu. Yang paling mudah untuk dia sedekah dulu. Biarkan. Yang paling mudah untuk kita berjilbab dulu. Tapi nilai-nilai. Berarti secara akhlak kita belum berkembang. Iya kan? Di DM tuh ya kalau di sosmed. Ustazah, oh boleh nggak sih? Benar nggak sih Ustazah? Kalau misalnya belum berjilbab, semua amal yang saya lakukan tidak diterima sama Allah. Ada dalilnya enggak? Ya cuma dibilang begitu, tidak diterima sama Allah. Nih gini ya Mbak ya, Allah itu kan punya timbangan. Ya, itu disebutnya ketika Allah menyebut timbangan, mizan itu hari kiamatnya disebut hari Al-Qari'ah. Ya kan? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Nah, baru fa amma man saqulat mawazin. Timbangan. Allah sebutkan 3 kali Al-Qari'ah. Qari'ah. Apa pemahaman kamu tentang yang kamu lakukan? Al-Qari'ah itu tingkat tingginya, kiro'ah, koro'ah, ikro. Tingkat tingginya adalah beramal dengan faham. Tingkat rendahnya membaca. Kita diterjemahinnya cuma membaca, jadi membaca aja. Tilawah tingkat tingginya beramal dengan mencontoh Rasul. Kalau kiro'ah tingkat tingginya beramal tidak harus selalu mencontoh Rasul. Semua ilmu pengetahuan tidak selalu dicontohkan oleh Rasul. Tapi kalau tilawah, ibadah-ibadah mahdoh, mencontoh Rasul. Al-Qari'ah, kamu menuntut ilmu. Apa pemaknaan kamu ketika menuntut ilmu? Dijelaskan. Timbangan kebaikan. Apa pemaknaan kamu ketika sholat? Dijelaskan dengan benar. Timbangan kebaikan. Apa pemaknaan kamu tentang sholat? Ya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Terus pemaknaannya apa? Cuma nilai-nilai. Orang fikirnya salah. Orang gerakannya salah. Ada nilainya. Al-Qari'ahnya 3 kali. Jadi kenapa Allah hadirkan mizan? Nanti kita akan diminta pemaknaan sedekah kita tuh apa sih maknanya? Nuntut ilmu kita apa maknanya? Kan kayak gitu. Jadi ya udah, tinggal Mbak itu kalau sedekah apa tujuannya? Aku pengen dapat pahala dari Allah. Insya Allah diterima. Sholat Mbak mau ngapain? Ya pengen disayang sama Allah. Insya Allah diterima. Semua orang berproses. Makanya ada ayat yang berbunyi walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa jahadu, barang siapa sungguh-sungguh di aspek yang dia sudah bisa melakukannya, lanahdiyanahum subulana. Maka akan dibukakan jalan-jalan hidayah yang lain. Sungguh-sungguh berjilbab, dibuka jalan berpuasa. Sungguh-sungguh taat sama orang tua, dibuka jalan yang lain. Ayatnya jelas. Jadi sabar. Sabar, jangan mendorong orang ke Surabaya 5 menit sampai. Jangan mendorong orang keimanannya baik, berjilbab, menutup aurat langsung jreng, ahli surga.
Padahal Ashabul Kahfi kita sudah bahas. Ashabul Kahfi kayak gimana coba? Pemuda-pemuda saja, bukan guru ngaji, bukan orang yang jenggotnya panjang, bukan para ulama, pemuda-pemuda. Tapi ketika akidahnya benar, itu dimuliakan sama Allah. Ya, jadi itu yang harus menjadi perhatian buat kita. Baik, ada yang ditanyakan 88? Tidak ada, lanjut. 89. Ya, tadinya ke arah mana? Barat, sekarang arah jalan yang lain. Jadi sudah usaha ini, usaha yang lain. Itu juga salah satu dalil kenapa gelarnya Dzulqarnain, pemilik dua tanduk. Jadi ada yang menyebut karena barat timur, ada yang menyebut helmnya ada tanduknya, gitu. Ya, pemilik dua tanduk. Jadi kemudian Dzulqarnain ke arah timur, mengikuti kemudahan-kemudahan yang sudah Allah berikan. Jadi artinya sebagai penguasa nggak ada lelahnya ya Dzulqarnain. Kita juga sebagai penguasa diri kita jangan ada lelahnya. Kalau kita lagi merayu diri kita urusan sholat masih susah, kita rayu diri kita untuk sedekah. Sedekah susah, kita rayu diri kita untuk urusan taat sama suami. Jadi kita kalau punya masalah, jangan fokus sama masalah kita. Penyelesaian yang Allah berikan itu bisa kayak orang main karambol. Kayak orang main karambol. Nggak begitu kenanya. Kalau begitu nggak kena-kena misalnya gitu kan, karena terhalang. Kita ke samping dulu. Baru kena. Seperti itu. Jadi permasalahan anak di rumah bisa jadi kena solusinya dengan kita sedekah. Permasalahan sedekah bisa jadi ya terselesaikan kesulitan kita untuk sedekah ketika kita rajin berpuasa. Gitu. Ya, jadi semua jalan ayo coba. Ya, kalau ini karena penguasa kok barat ke timur. Kalau kita sebagai penguasa diri kita ya coba-coba jalan-jalan itu. Penguasa anak kita di rumah kita coba berbagai jalan. Ya, berbagai jalan. Kita sebagai istri yang diamanahi suami coba jalan berbagai jalan. Dengan senyuman belum kena, dengan manja-manja belum kena, ya, dengan cerita-cerita tentang kasus-kasus orang, oh ternyata kena. Kita akan cerita kasus orang kalau kita berinteraksi dengan orang yang kesulitan dengan urusan rumah tangganya. Kita jangan bilangin, maaf ya, dengan berat hati, saya nggak bisa dengerin curhat kamu. Kenapa? Pokoknya nggak bisa aja. Dalam hati kita gini, lah rumah tangga aku aja bermasalah, dicurhatin gitu. Jangan. Boleh ada orang curhat sama kita, itu solusi. Ya, ketika dia cerita gitu ya, aku tuh sudah begini, aku sudah begitu, suamiku kayak gini, kita kepukul kan? Ya Allah, dia sebagai istri dahsyat banget sama suaminya. Aku nuntut melulu. Baru suami begini dikit aja udah nggak bisa tidur sekian hari kan gitu. Padahal dia sebagai istri, apa ikhlasnya dia dapat pelajaran dari orang curhat. Ya, jadi wayang naun jangan kita lakukan. Ayo, kapan saya bisa ketemu? Ayo, saya mau cerita masalah keluarga. Ayo, insya Allah. Kan tugas kita kan dengerin, sampaikan yang bisa kita sampaikan. Bukan berarti kita harus sukses dulu. Yang di dalam ayat Al-Quran disebutkan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan Allah an taqulu, orang yang berbicara ma la taf'alun. Melakukan sukseskan sama Allah kan? Iya nggak sih? Kita sudah melakukan, belum tentu sukses kan? Jadi kalau kita sudah melakukan, ya sudah. Sama, saya juga punya masalah yang sama, sulit ya gitu. Kalau kamu kesulitannya di mana? Oh iya, kalau aku kesulitannya di sini. Mungkin kita bisa berbagi pengalaman kita, ya seperti itu. Nah. Baik. Lanjut di surat, atau ada yang mau nambah, kasih tambahan silahkan. Ada? Ayat berapa sekarang?
90 ya? Iya. Jadi perjalanan barat dan timur itu bertemu dengan makhluk-makhluk yang berbeda ya. Iya, bertemu dengan kaum-kaum yang berbeda. Jadi kaumnya di sini tidak memiliki bangunan yang menutupi mereka, tidak ada pepohonan yang menaungi mereka dari matahari. Terus ada yang menafsir-nafsirkan gitu ya, makanya nggak boleh lebay gitu ya. Yang kisah Zulkarnain ini jatuh, jatuh. Dari Albi. Lucu. Jadi ada yang menafsir-nafsirkan ya, misalnya tidak memiliki bangunan yang menutupi, tidak ada pepohonan. Wah ini udah di ruang angkasa katanya gitu. Ya ada yang menafsir. Nah itu kan nggak ada penjelasannya. Tidak ada penjelasan, nggak boleh lebay. Ya, pokoknya ada kaum yang memang dia tidak, berarti primitif banget gitu. Tidak ada bangunan dan tidak ada dalam kondisi suasananya itu sangat-sangat ya, sangat-sangat panas. Baik, lanjut 91. Ya, jadi ilmu kami telah meliputi, maksudnya ya, ilmu kami telah meliputi apa yang dimilikinya berupa kebaikan dan semua cara yang besar, kemanapun dia berlalu dan berjalan. Ya. Jadi sampai ke kaum yang kita tuh tidak bisa meraba gitu, ada di mana. Ada kisah-kisah di sini, situ, dan lain sebagainya. Tapi kita fokus saja sama esensi dari isi ayatnya, ya, bahwa Allah kemudian memberikan kebaikan dan cara. Ya, ketemu kaum apapun bisa ya, bisa menyelesaikan. Baik, lanjut ayat 92. Ya, jalan yang lain lagi, ya kan? Cara yang lain lagi dicoba. Setelah tadi ke mana? Ke barat, ke timur, terus menempuh jalan yang lain. Baik, lanjut. Ya, jadi Zulkarnain yang cerdas pun butuh ini, untuk bicara dengan kaum itu butuh penterjemah, ya, susah untuk dipahami bahasanya gitu ya. Baik, lanjut. Ya, jadi Ya'juj dan Ma'juj itu disebutkan bahwa mereka adalah dua umat yang besar, besar ya, Ya'juj dan Ma'juj itu besar sekali badannya, kemudian melakukan kerusakan, ya, merusak tanaman, merusak keturunan gitu ya di kaum yang itu. Nah, jadi setelah itu mereka minta tolong, ya, minta tolong dengan kaum yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang berpendapat Ya'juj dan Ma'juj itu orang Cina, misalnya gitu ya, Mongolia dan lain sebagainya, itu pendapat-pendapat. Ya, tapi ini ada satu kaum yang disebut Ya'juj dan Ma'juj, dan Ya'juj dan Ma'juj itu nanti menjadi salah satu tanda kiamat. Ya, salah satu tanda kiamat. Artinya ini kan ini minta tolong nih kaum ini untuk mereka dihalangi untuk tidak mengganggu. Nanti pada saat kiamat mereka bisa membobol dinding itu, ya, membobol dinding dan itu sudah menjelang kiamat. Makanya yang berpendapat Mongolia keluar mau menguasai, itu berarti Ya'juj Ma'juj sudah hadir gitu. Itu pendapat, ya, pendapat saja. Baik, lanjut. Ya,
Iya, tembok Cina. Iya, ada yang berpendapat itu, ada yang berpendapat lain lagi, ya, belum tentu. Iya, ada yang berpendapat di daerah Rusia sana, iya. Iya, belum tahu. Iya, jadi banyak pendapat-pendapat, ya, pendapat-pendapat yang apa, yang hadir tentang Ya'juj Ma'juj yang akhirnya dipasang dinding, ya, oleh Zulkarnain. Nah, ini pelajaran yang kita ambil pelajaran adalah kaum itu akan memberikan pembayaran, kan, ketika ada dinding yang dibangun gitu. Nah, kemudian apa jawaban Zulkarnain ayat 95? Iya, ya. Jadi ketika kita dihadirkan kekuasaan, kemampuan, kehebatan dan lain sebagainya, gitu ya, jangan imbalan yang menjadi tujuan. Ya, ini Zulkarnain seperti itu. Jadi karunia yang Allah berikan kepada aku itu lebih baik. Ya, sekarang ayo kita selesaikan masalah kita, gitu ya. Baik, lanjut ayat 96. Ya, ini ilmu pengetahuan ya. Jadi ngecornya itu pakai besi, pakai tembaga yang alat apa cairan ngecornya itu dipanasin. Dahsyat banget ya. Hah? Zaman dulu. Dan dua gunung, antara dua gunung, ya. Luar biasa, berarti memang apa pengetahuan itu sebenarnya sudah hadir ya. Zaman dulu Al-Quran memberikan gambaran. Kalau kita sekarang pada umumnya ngecor kan pakai semen-semen gitu aja ya, batu-batu, betonan-betonan. Yang ngecor pakai tembaga, ada nggak? Kita jarang dengar ya. Jangan-jangan di alat-alat yang dari tembaga atau besi memang ngecornya pakai besi gitu ya. Yang memang misalnya kayak pesawat ulang-alik gitu ya. Bagaimana kekokohan pesawat ulang-alik untuk bisa menembus atmosfer bumi itu kan pasti kan nggak sembarangan kan alat yang digunakan. Nah, ini ternyata di zamannya Zulkarnain itu sudah hadir ya seperti itu. Baik, lanjut. Kita selesaikan aja ya surat Al-Kahfi. Ya, karena dari besi betonannya, besi cairannya dari tembaga yang dipanaskan. Lanjut, 98. Nah, di sini ya, tidak ada kontradiksi ya di dalam hadis bahwa berhasilnya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu sebagai tanda kiamat. Karena di sini disebutkan satu konsepnya, ketika kita berhasil itu rahmat Allah. Tidak sombong. Rasulullah ketika masuk Futuh Makkah nggak kayak pemain bola menang gini-gini. Tidak kayak anak-anak kita yang dari kecil sudah ya wisuda gitu ya dengan ijazahnya diginikan. Tidak. Tapi Rasul memeluk erat untanya, fasabbih bihamdi rabbika astagfir. Jadi Rasul nggak masuk dengan begini, tapi Rasul kemudian mensucikan Allah, mohon ampun sama Allah, ya, bersyukur kepada Allah. Jadi itu yang harus kita latih. Zulkarnain juga seperti itu. Ketika berhasil membuat dinding yang sedahsyat itu, Zulkarnain bilang ini rahmat dari Allah.
Ya, kita biasakan ya anak-anak kita ketika dia mendapatkan kebaikan, ya mungkin ritual-ritual itu di sekolah-sekolah masih ya ada ranking ini, ranking itu, dikasih ini itu. Tapi kita dorong anak kita, alhamdulillah Allah kasih rahmat, kecerdasan sama kamu. Alhamdulillah Allah kasih rahmat, kamu menjadi ranking 1. Mudah-mudahan ini bisa digunakan kembali untuk mendapatkan pahala dari Allah. Terus yang harus kita hadirkan, pelajaran dari Zulkarnain ini. Dan yang harus kita ingat, surat Al-Kahfi adalah surat akhir zaman. Ya, artinya di era yang semua yang begini-begini, di era semua pakai toga, di era semua ijazah, di era semua sertifikat, di era penghargaan, piala dan lain sebagainya, kita dorong anak-anak kita, alhamdulillah, terima kasih sama Allah. Itu adalah rahmat. Itu nanti kita selamat. Ya'juj dan Ma'juj keluar kita akan selamat. Dajjal hadir kita akan selamat karena sudah terbiasa Allah. Ya, misalnya mau aku bikinin istana sama Dajjal gitu. Allah. Kan sudah salah. Kan Dajjal kan syaratnya, tapi kamu tinggalkan Allah, beriman sama aku. Kan gitu. Sekarang kan udah banyak. Karena udah banyak kan? Kamu kalau mau kerja di sini buka jilbab ya. Kamu kalau mau kerja di sini pakaiannya yang begini ya. Kamu kalau mau kerja di sini gajinya berapa? Cuma sekian juta. Ya sudah, saya bekerja di sini. Maaf ya, saya sekarang buka jilbab karena ini sesuai dengan pekerjaan saya, misalnya seperti itu. Kalau misalnya sekian juta aja sudah kemudian meninggalkan Allah, bagaimana Dajjal datang ngasih istana emas, ngasih gunung emas? Selesai sudah. Makanya inilah surat perlindungan akhir zaman. Jadi kita selalu anak kita menyampaikan keberhasilan apapun, ya, yang harus kita lakukan apresiasinya adalah alhamdulillah kamu makin disayang sama Allah dengan dihadirkan rahmatnya. Jadikan, buktikan bahwa ini berkah. Seperti itu. Ya, jadi yang fisik-fisik jangan terlalu menjadi hal yang mendominasi yang kita apresiasi. Nah, apabila sudah datang janji Allah, dia akan menjadikannya hancur luluh, ya. Dan itu benar. Dan di dalam hadis hancur luluhnya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah tanda-tanda kiamat. Lanjut 99. Ya, nggak kontradiksi kan ya? Ditiup sangkakala, berarti kaitan dengan tanda-tanda kiamat. Lanjut, ayat 100. Ya, jadi yang ketika ujian di dunia lupa mereka lagi ujian, nah pada saat itu jelas ya bahwa memang hidup di dunia ujian. Nah ini Allah ingatkan kita nih ujian. Kita sudah akhir zaman. Surat Al-Asr itu jangan diterjemahkan demi masa. Al-Asr, wal asr, jangan demi masa. Demi waktu asar. Waktu asar itu waktu apa? Kita awal waktu tuh waktu apa? Maghrib kan? Maghrib. Akhirnya asar. Akhirnya asar. Jadi wal asr, demi waktu yang hampir habis. Zaman Rasul aja, Rasul sudah bilang kiamat sudah dekat. Rasul sudah meninggal 14 abad yang lalu. Kiamat dekat, wal asr. Atau wal asr, demi waktu kalian yang sudah hampir habis. Sepanjang-panjangnya umur kita 100 tahun, dibandingkan umat yang umurnya 1000 tahun, kita tuh sebentar amat. Bentar lagi kamu mati, bentar lagi kiamat. Wal asr. Jadi jangan demi masa terlalu datar. Demi waktu yang hampir habis, demi waktu dunia yang hampir habis, demi waktumu umat Rasulullah yang hampir habis karena umurnya nggak panjang. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam khusr.
La, Allah pakai sumpah. La, pasti dalam khusr. Khusr itu kalau orang berbisnis, modal segitu saya targetnya untung 500.000. Dapat 200.000. Untung nggak? Kalau tidak sesuai dengan target, oleh pebisnis dibilangnya rugi kan? Padahal tetap untung. Nah, itu bukan khusr tuh. Rugi tapi tetap untung itu bukan khusr. Tapi kalau rugi sampai bangkrut semodal-modalnya itu khusr. Allah sudah ingatkan, kiamat sebentar lagi, umur kamu sebentar lagi habis, dan manusia benar-benar bangkrut. Baru dilanjutkan ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau yang melakukan itu enggak. Tapi yang tidak melakukan itu bangkrut sebangkrut. Jadi menghadap Allah enggak punya apa-apa, bangkrut. Ya, seperti itu. Nah, jadi jahanam diperlihatkan dengan jelas baru tersadar orang-orang kafir. Kita lanjut nggak? Masih 10 ayat lagi. Kecepatan atau sudah lelah? Saya sih mau aja kan. Nggak enak ya. Soalnya yang terakhir udah isinya banyak akidahnya loh. Yang terakhir. Saya tadi mau selesai, tapi ini udah banyak akidahnya, sayang. Ya, sayang kalau ngacir. Baik, berarti kita genapkan 100 ya, sampai 100. Pekan depan kita mulai 101. Boleh dong Bu Nila, kenapa berlinangan air mata, sharing sama kita. Itu tuh apa? Mic-nya mana? Speaker. Oh, nggak pakai, dari tadi nggak pakai ya? Ya. Gimana Bu Nila? Silahkan. Ya. Baik, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan keberkahan yang Allah janjikan hadir ya di pertemuan kita kali ini. Baik, kalau tidak ada, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khairan. Ini di sini ada berapa nih yang hadir? Di itu ya partisipan ya harusnya ya ngeliatnya.